Oke, mari kita mulai sesi bedah strategis kita hari ini. Sebagai konsultan strategi TI, saya hampir tiap hari berdiskusi dengan para eksekutif. Dan keluhan utamanya selalu sama. Kenapa sih inisiatif AI kita hasilnya nggak sesuai ekspektasi? Nah, banyak yang mikir masalahnya ada di model AI-nya sendiri. Kurang pinter lah atau kurang canggih. Padahal kenyataannya nggak gitu. Hambatan terbesar kesuksesan AI di level enterprise itu bukan di kemampuan penalarannya. Model-model AI sekarang itu sebenarnya udah luar biasa pintar. Jadi kalau bukan otaknya yang bermasalah, terus apa dong? Masalah sebenarnya ada di tantangan infrastruktur yang sering banget kita abaikan. Ini membawa kita ke satu pertanyaan mendasar. Kenapa AI sering salah? Dan yang lebih ngeselin, kenapa mereka sering banget ngasih jawaban salah tapi kelihatannya super pede? Kita harus patahkan dulu nih asumsi umumnya. AI skala korporat jarang banget gagal karena proses penalaran yang jelek. Kalau sebuah sistem AI ngasih jawaban ngawur ke analis Anda, atau jangan sampai ke klien Anda, itu murni karena dia gagal mengakses informasi spesifik yang relevan. Relevansi itu kuncinya. AI yang diisolasi dari data nyata perusahaan Anda, itu ibarat mesin penebak yang sangat canggih, tapi ya ujung-ujungnya cuma nebak. Kita masuk ke bagian pertama, masalah utama eksekusi AI. Mengapa sih menyuapkan informasi yang tepat ke model AI itu susahnya minta ampun di lingkungan korporat? Jawabannya sederhana. Coba lihat realita di lapangan. Kita menyebutnya sebagai kekacauan aset data. Sebagai pemimpin TI, Anda pasti paham betul kalau data perusahaan itu nggak duduk manis di satu folder. Datanya terfragmentasi kemana-mana. Ada di database SQL, ada yang bentuknya PDF, harus ditarik lewat API, nyangkut di berbagai platform SaaS, ada di cloud, sampai di server lokal on-premise. Formatnya beda-beda, banyak yang berantakan dan berubah setiap jam. Belum lagi urusan izin akses yang ketat. Jadi, menyajikan data yang tepat, di waktu yang tepat, dengan izin yang tepat kepada AI, itu benar-benar PR infrastruktur kelas berat. Ini yang kita sebut bottleneck data. Lanjut ke bagian 2, solusi, yaitu rekayasa konteks. Karena kita udah tahu pasokan data ini yang jadi biang keroknya, kita harus berhenti sekedar mendiagnosis dan mulai beralih ke solusi strategis yang bisa memperbaikinya. Solusi yang saya maksud adalah rekayasa konteks atau konteks engineering. Tolong dicatat ya, ini bukan sekedar pinter-pinteran nulis prompt ajaib ke ChatGPT. Rekayasa konteks itu praktek sistematis untuk merancang sebuah lingkungan di mana AI bisa menemukan data yang tepat, paham maknanya apa, dan langsung menerapkannya secara real time. Dan pastinya, ini semua harus berjalan sambil mematuhi segala batasan dan tata kelola perusahaan Anda. Intinya, kita lagi ngebangun rantai pasokan informasi yang super kokoh untuk AI Anda. Biar lebih kebayang nilai bisnisnya, coba lihat perbandingan ini. Bayangkan seorang analis minta AI buatin dokumen persiapan meeting sama klien. Di sebelah kiri, AI kerja tanpa konteks. Hasilnya, emang sih strukturnya rapi, formatnya cantik banget, tapi isinya kosong melompong. Sama sekali generik dan gak berguna buat memenangkan bisnis. Sekarang lihat yang di kanan, AI yang didukung infrastruktur rekayasa konteks. Dia tahu persis klien mana yang mau ditemui, otomatis menarik tiket komplain terbaru karena ternyata ada isu teknis sama klien ini. Dia juga mengecek histori transaksi dan menyadari kalau kontrak mereka sebentar lagi habis. Dan yang paling keren, dia secara otomatis memblokir informasi margin harga internal karena tahu si analis nggak punya izin ke data finansial tersebut. Hasilnya, dokumen persiapan yang relevan, aman, dan cerdas. Bukan karena AI-nya lebih pintar, tapi karena konteksnya disajikan dengan sempurna. Masuk ke bagian 3, 4 pilar arsitektur data. Kita udah lihat alasan bisnisnya, sekarang kita bedah secara arsitektur. Gimana cara mewujudkan rekayasa konteks ini di dunia nyata? Untuk para eksekutif dan arsitek data, ini adalah blueprint Anda. Ada 4 pilar wajib yang harus dibangun untuk menyuplai aplikasi AI Anda. Kita punya akses terhubung, lapisan pengetahuan, pengambilan presisi, dan tata kelola runtime. Mari kita kupas satu persatu. Pilar pertama, akses terhubung. AI butuh visibilitas ke seluruh aset data perusahaan. Tapi memindahkan jutaan data ke satu tempat terpusat itu mimpi buruk dari sisi logistik dan keamanan kan? Makanya kita pakai pendekatan Zero Copy Federation. Jadi AI ini langsung nanya ke tempat datanya berada. Keuntungannya apa? Data yang didapat selalu fresh dan real time. Dan yang paling krusial, semua kontrol akses dan password dari sistem aslinya sama sekali tidak tersentuh. Setelah AI bisa mengakses data, kita naik ke pilar kedua, lapisan pengetahuan. Kenapa ini penting? Karena data mentah doang itu seringkali belum punya makna bisnis. Di lapisan inilah, sistem melakukan resolusi entitas dari berbagai database,
lalu memetakan hubungan dan hierarki bisnis untuk ngasih makna ke data tersebut. Lebih dari itu, lapisan ini juga nambahin jejak historis keputusan dan pengetahuan institusional. Kita mengubah data mentah menjadi sebuah pemahaman yang utuh. Lanjut ke pilar ketiga, dan ini yang sering banget salah kaprah. Pengambilan presisi. Poin pentingnya gini, ngasih lebih banyak teks ke AI itu nggak bikin hasilnya makin bagus, malah bikin pusing AI-nya. Konteks yang lebih baik itu adalah konteks yang spesifik. Sistem harus secara agresif menyaring dokumen berdasarkan niat si pengguna, perannya di perusahaan, relevansi waktu, dan aturan kepatuhan. Jangan membebani AI dengan tumpukan data yang nggak penting. Semakin ramping dan presisi data yang dikirim, semakin akurat jawaban AI. Pilar keempat, sekaligus pelindung seluruh fondasi kita, tata kelola runtime. Ini bukan audit yang dilakuin sebulan sekali ya. Ini adalah sistem keamanan yang dieksekusi secara live dalam hitungan milidetik. Sistem harus memastikan secara real time, baik pas AI nyari data maupun pas ngasih jawaban, agent AI ini boleh nggak sih ngakses sumber data ini? Dan apa hasil akhirnya aman buat si user yang lagi nanya? Tata kelola yang seketat inilah yang bikin sistem AI siap dipakai secara masif di level korporasi tanpa takut data bocor. Sekarang kita di bagian keempat, melampaui RAG tradisional. Infrastrukturnya udah kebayang nih, tapi secara taktis, gimana sih cara kita mencapai pengambilan presisi tadi? Di sini kita harus mikir jauh melewati metode yang standar. Nah, ini dia senjata andalan konsultan TI masa kini. Metode generasi berikutnya buat mengatasi kekurangan RAG dasar. Pertama, agentic RAG. Bukannya cuma nyari sekali lalu pasrah, agen AI ini sifatnya iteratif. Kalau dia ngerasa infonya belum cukup, dia bakal secara otonom nyari lagi kepingin puzzle lainnya sampai benar-benar akurat. Kedua, graph RAG. Ini nggak cuma nyocokin kata, tapi pakai struktur grafik buat paham hubungan kompleks antar entitas bisnis. Presisi strukturalnya luar biasa. Dan yang ketiga, kompresi konteks. Karena AI bisa kewalahan dikasih data mentah terlalu banyak, metode ini ngerangkum dan milih dokumen prioritas. Tujuannya cuma satu, kita maksimalkan sinyal informasi yang benar-benar penting dan buang jauh-jauh kebisingan data yang nggak berguna. Sehebat-hebatnya model AI menampung data, kalau kita banjiri sama noise atau informasi sampah, kualitas responsnya bakal hancur. Kompresi ini mastiin kalau sebelum datanya beneran diumpanin ke model AI, data tersebut udah diringkas dan diprioritasin. Jadi AI cuma nerima sinyal paling penting, ngilangin semua kebisingannya. Kita sampai di bagian kelima, kecerdasan kontekstual untuk bisnis. Setelah kita ngebahas teknologi yang lumayan dalam tadi, mari kita mundur sedikit. Apa sih hasil akhir strategis dari semua arsitektur ini buat organisasi Anda? Kalau ada satu hal yang wajib Anda ingat dari sesi ini, ingatlah ini. Sebuah model AI hanya sebaik konteks yang dapat diaksesnya. Kita harus berhenti menyalahkan AI. Kemampuan penalaran model saat ini udah bukan lagi hambatannya. Pembeda sejati antara perusahaan yang gagal dan yang sukses menerapkan AI adalah kualitas rantai pasokan konteks mereka. Sistem yang cerdas secara kontekstual dijamin bakal menghasilkan keputusan yang lebih tajam dan ROI yang jauh lebih nyata. Jadi poin krusial yang pengen saya sampaikan adalah ini. Kualitas model AI Anda itu mentok cuma akan sebaik konteks yang bisa dia akses. Itu rumus pastinya. Akses data yang superior, yang disaring dengan presisi ekstra, dan diamankan dengan ketat, itu semua akan berujung langsung pada kualitas keputusan eksekutif yang jauh lebih tajam. AI Anda berubah wujud dari yang tadinya cuma mesin pengetik pintar yang kadang-kadang halusinasi, menjadi aset strategis beneran buat perusahaan. Dan ini membawa kita ke akhir sesi bedah strategis ini. Sebagai konsultan, ini adalah pertanyaan provokatif yang selalu saya tinggalkan untuk para eksekutif dan pemimpin TI. Apakah aset data Anda saat ini benar-benar siap buat menyuplai kecerdasan kontekstual yang AI Anda butuhkan? Saran saya, sebelum Anda investasi jutaan dolar untuk inisiatif AI baru, audit dulu infrastruktur data Anda menggunakan 4 pilar tadi. Jangan sampai AI canggih Anda kelaparan akan konteks di tengah lautan data perusahaan Anda sendiri. Terima kasih sudah bergabung, silakan direnungkan, dan sampai jumpa di pembahasan strategi teknologi berikutnya.